Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat dari teknologi. Sejarah teknologi manusia dimulai dari hal yang sangat sederhana, seperti pengembangan bahasa, pembuatan perkakas dari batu, hingga yang sangat rumit seperti komputer kuantum. Karena teknologi merupakan suatu hal yang aplikatif, maka perkembangan teknologi sangat mempengaruhi perubahan aktivitas ekonomi, sosial, politik, dan budaya dari kehidupan manusia. Sehingga sejarah teknologi dapat pula direkonstruksi berdasarkan perubahan-perubahan ini. Perubahan yang pertama ada di teknologi masa prasejarah. Zaman prasejarah, temuan pertama manusia bukanlah api, melainkan alat-alat batu sesuai apa yang dikatakan Mark Moore, seorang arkeolog dari University of New England Armidale, Australia. Batu telah dimanfaatkan manusia untuk mempermudah kesehariannya sejak 3,2 juta tahun lalu. Pada zaman ini, manusia cenderung memanfaatkan teknologi yang mereka buat untuk kepentingan mereka sendiri. Di teknologi masa prasejarah terdapat juga zaman batu. Kebanyakan peralatan pada zaman ini terbuat dari batu dan tulang. Setiap peralatan pun telah memiliki kegunaan khusus seperti untuk menebang pohon, berburu, menguliti hewan, dan lain-lain. Dan juga ada di zaman perunggu. Zaman perunggu adalah zaman awal di mana logam mulai dimanfaatkan bagi kepentingan manusia. Yang kedua, ada perubahan teknologi di zaman kuno. Zaman kuno di sini yang dimaksud adalah zaman setelah prasejarah sebelum abad pertengahan. Zaman ini rentan waktunya cukup lama, termasuk zaman nabi-nabi, peradaban kuno, dan lain-lain. Sehingga banyak penemuan-penemuan pertama yang menjadi dasar untuk penemuan selanjutnya ditemukan di zaman ini. Peradaban manusia berkembang pesat, sebagai contoh adalah peradaban Mesir kuno yang kita kenal dengan piramidnya. Selain itu, pada masa ini banyak pula didirikan bangunan-bangunan monumental seperti piramid, perpustakaan Alexandria, patung Sphinx, dan Mercusuar Alexandria. Hal ini menunjukkan bahwa peradaban Mesir kuno merupakan peradaban yang sangat canggih pada masanya. Irigasi untuk kepentingan pertanian juga sangat berkembang pada masa peradaban Mesir kuno. Pada bidang astronomi, peradaban Mesir kuno telah mengetahui periode revolusi bumi mengelilingi matahari, yakni selama 365 hari. Dan yang ketiga ada di teknologi abad pertengahan hingga awal era modern. Zaman pertengahan adalah pengetahuan mulai perkembangan pesat dengan ditemukannya rumus-rumus matematika dan teori-teori fisika, sehingga sudah bisa ditemukan kompas pada zaman ini. Perkembangan teknologi pada abad pertengahan di Eropa. Teknologi abad pertengahan banyak dikaitkan dengan kepentingan militer seperti zirah lempeng, busur silang, dan meriam. Masa ini disebut juga zaman kastil karena maraknya pembangunan kastil-kastil di penjuru Eropa. Perkembangan teknologi pada masa Renaissance. Pada masa ini dikenal tokoh seperti Leonardo da Vinci dan Johannes Gutenberg. Salah satu penemuan Gutenberg yang fenomenal adalah mesin cetak, yang dianggap sebagai salah satu penemuan terpenting dalam peradaban manusia. Artileri dan alat perang yang menggunakan bubuk mesiu semakin berkembang pada masa ini. Pada zaman ini, bangsa Eropa berlomba-lomba untuk menjelajahi penjuru dunia untuk menemukan sumber daya baru. Banyak penemuan dan teknologi yang dikembangkan pada zaman ini berkaitan dengan kepentingan tersebut. Ilmu kartografi, navigasi, dan pembuatan kapal menjadi perhatian utama pada masa pertengahan ini. Dan yang keempat, ada perkembangan teknologi pada revolusi industri. Era revolusi industri, teknologi pada masa ini banyak ditemukan berupa mesin-mesin yang mempunyai kemampuan produksi massal. Revolusi industri ditandai dengan perubahan besar hampir di setiap sisi kehidupan manusianya, yang tentu saja tidak bisa lepas dari teknologi yang sekarang. Penemuan mesin uap oleh James Watt menjadi tonggak awal terjadinya revolusi industri. Batu bara dimanfaatkan secara masif di seluruh penjuru Eropa. Kenaikan tingkat produksi dan aktivitas ekonomi yang sangat signifikan menjadi parameter bagaimana besarnya pengaruh mesin uap terhadap peradaban manusia pada masa ini. Beberapa penemuan penting pada masa revolusi industri diantaranya
mesin tenun, sepeda, kotongin, alat pemisah biji kapas dari serabutnya, mesin uap yang kemudian diaplikasikan pada sistem transportasi seperti lokomotif dan kapal uap. Kemudian ada telegraf dan telepon, mobil dan mobil-mobil jenis awal. Dan perkembangan teknologi abad 20 sampai sekarang. Penemuan DNA pada masa ini membuka babak baru dari ilmu genetik, teknologi vaksinisasi massal menurunkan angka kematian akibat wabah penyakit seperti cacar dan polio terutama. Pada negara berkembang, hingga kemudian penduduk bumi meningkat sekitar 3 kali lipat dalam kurun waktu dari 1 abad. Di akhir abad ke-20, internet mulai diperkenalkan untuk kepentingan sipil dan komersial. Arus informasi pun bertukar dengan sangat cepat, apalagi setelah diperkenalkannya telepon genggam. Selain itu, pada abad 20 merupakan masa dimulainya inovasi terhadap peralatan rumah tangga seperti kulkas, pembersih vakum, dan microwave. Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi dari tahun ke tahun. Tahun berganti, teknologi juga bakal semakin berkembang, semakin bermacam-macam, semakin canggih, dan semakin dekat dengan kehidupan kita. Banyak pekerjaan yang dulunya harus dilakukan oleh manusia itu sendiri, saat ini sudah bisa dilakukan oleh mesin. Di zaman ini, siapa sih yang nggak menggunakan teknologi? Contoh kecil yang sangat dekat dengan kehidupan kita aja adalah gadget. Hampir semua mahasiswa, atau bahkan sudah semua mahasiswa, memiliki gadget. Bagaimana tidak? Karena dengan satu alat saja, kita dapat mengakses banyak hal. Mulai dari kita men-sharingkan atau kita mencari informasi, kita membagikan ataupun mencari lowongan pekerjaan, kita berjualan atau kita membeli. Dan yang paling sedang kita lakukan sekarang adalah belajar dari rumah, atau ada juga yang bekerja dari rumah aja. Itu juga pasti karena perkembangan teknologi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan teknologi yang dulu dan sekarang. Oke, di sini saya akan menjelaskan perubahan teknologi zaman dulu dan zaman sekarang. Jika kita melihat pada tahun 50-an, orang-orang menggunakan teknologi komunikasi yang masih sangat kurang efektif dan efisien. Contohnya yaitu telepon rumah. Jika mereka ingin melakukan komunikasi, mereka harus memutar satu persatu tombol angka yang terdapat pada telepon tersebut. Lalu, jika mereka ingin melakukan perjalanan jauh, kendaraan yang mereka bisa gunakan hanya sebuah kereta kuda atau delman. Dan jika kita melihat teknologinya juga seperti komputer, mereka itu masih menggunakan komputer yang sangat jadul, dan jika kita melihat ukurannya itu bisa memenuhi satu ruangan sehingga kurang efisien jika dibandingkan teknologi zaman sekarang. Dan setelah ada revolusi yang dipimpin revolusi perubahan teknologi, kita bisa melihat perubahannya yang terjadi di sekarang ini, yaitu seperti munculnya sebuah gadget. Dengan sebuah gadget, kita bisa melakukan komunikasi melalui media telepon, chattingan, bahkan kita bisa melakukan video call dan menggunakan media sosial lainnya untuk melakukan berbagai transaksi kita. Dan jika kita melihat teknologi-teknologi lainnya seperti laptop, komputer, dan sebagainya, sekarang sudah memiliki bentuk yang lebih efisien dan mudah untuk dibawa kemana saja dan tidak memenuhi ruangan.